Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Trisuleha. Saya mahasiswa IAIN Surakarta dengan NIM 193111223, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini akan sedikit membahas mengenai perkembangan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, berkaitan dengan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak bisa dilepaskan dari munculnya berbagai masalah di periode-periode akhir dinasti Umayyah. Masalah-masalah tersebut kemudian bertemu dengan masalah yang lain yang saling berkaitan. Terjadi berbagai macam pemberontakan, jelas menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi kelangsungan hidup Bani Umayyah, yang kemudian menjadi momentum yang tepat untuk menjatuhkan dinasti Umayyah yang dimotori oleh Abu al-Abbas al-Saffah. Pada saat yang sama pula, banyak ketidakpuasan akan pemerintahan yang dibawa oleh para khalifah Bani Umayyah. Kemudian muncullah gerakan propaganda untuk menjatuhkan Daulah Abbasiyah dari kekuasaan. Gerakan yang digalang oleh keluarga Al-Abbas ini awalnya bersifat rahasia, yang kemudian berlanjut secara terang-terangan setelah dirasa mempunyai kekuatan dan juga dukungan dari para rakyat. Setelah perjuangan Bani Abbas menuju tampuk kekuasaan dan tidak ditutup-tutupi lagi, maka terjadilah pertempuran antara Abu Muslim dari Bani Abbasiyah menggempur Khalifah Marwan dari Daulah Bani Umayyah, yang kemudian ditandai dengan terbunuhnya Khalifah Marwan di Mesir. Dengan demikian, riwayat dinasti Umayyah dan lahirlah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah masa keemasan Bani Abbasiyah. Yang pertama, dari bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Bani Abbas, umat Islam berada pada masa keemasan dengan berbagai kemajuan, antara lain dalam bidang ilmu agama, dan juga muncullah beberapa ulama dalam bidang hukum ataupun fikih dengan berbagai mazhab, serta ilmu lainnya seperti ilmu tafsir yang sudah berdiri sendiri, bidang sains dan teknologi ataupun ilmu kedokteran dan juga pengobatan, bidang ilmu filsafat, bidang astronomi yang dipelopori oleh Al-Farazi sebagai astronom Islam pertama, bidang kedokteran yang dipelopori oleh Al-Razi dan juga Ibnu Sina, bidang matematika yang dipelopori oleh Al-Hawarizmi, dan juga bidang sejarah yang dipelopori oleh Al-Mas'udi. Yang kedua yaitu dari bidang ekonomi. Perkembangan pada bidang ekonomi tentunya pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat yang terjadi pada masa Al-Harun Al-Rashid hidup pada tahun 789 Hijriah hingga 809 Hijriah, dan juga putranya Al-Ma'mum pada tahun 813 hingga 833 Masehi. Perubahan dalam bidang ekonomi, salah satu khalifahnya menciptakan standar uang bagi kaum muslimin yang dikarenakan ada kecenderungan menurunkan nilai emas dan juga perak, serta mencampurkan dengan logam yang lebih rendah. Penggunaan uang ini mendorong munculnya perbankan. Yang ketiga, dari bidang seni budaya. Perhatian para khalifah Abbasiyah terhadap seni budaya sangatlah besar, yaitu mencakup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan juga penjilitan buku. Yang pertama, bidang syair yang terkenal diantaranya adalah Ibnu Muqaffa Abu Nawas yang wafat sekitar 803 Masehi, keturunan Persia yang hidup sezaman dengan Khalifah Harun al-Rashid dan Bashar Ibnu Bard. Selanjutnya adalah bidang arsitektur, yaitu Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan juga tempat peristirahatan. Yang ketiga adalah bidang seni kaligrafi. Khalifah Abbasiyah mencatat beberapa nama besar, salah satunya adalah Ibnu Muqallah Ibnu Wabab yang merumuskan metode penulisan kaligrafi yang dipakai sampai sekarang.
Selanjutnya adalah masa kemunduran pemerintahan Bani Abbasiyah. Masa kemunduran ini dimulai sejak Abbasiyah diperintah oleh Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir, yaitu pada tahun 247 hingga 248 Hijriah, sampai jatuhnya Baghdad saat Khalifah berada di tangan Abu Ahmad Abdullah Al-Mu'tasim. Kebesaran dan kegerlapannya Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah seakan-akan hanyut oleh sungai Tigris setelah kota itu dibakar oleh angkatan bersenjata Mongol di bawah inisiatif Hulangu Han pada tahun 1258 Hijriah. Selanjutnya adalah faktor yang mengakibatkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor internal. Adanya kelemahan para khalifah, adanya perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, adanya disintegrasi politik, adanya kemerosotan perekonomian, munculnya aliran sesat, dan juga munculnya fanatisme keagamaan. Faktor eksternal ada dua. Yang pertama, adanya perang salib. Yang kedua, serangan Mongolia ke negara muslim dan berakhirnya ke Abbasiyah. Pengaruh dinasti Abbasiyah terhadap peradaban masyarakat global. Pada masa itu pula, pertumbuhan dan perkembangan umat Islam turut mewarnai peradaban dunia. Pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia, yang dilihat dari berbagai hal sebagai berikut. Keberadaan perpustakaan Islam dan juga lembaga kependidikan, peninggalan karya intelektual muslim, dan juga penemuan-penemuan intelektual mengubah budaya serta tradisi umat manusia. Gustave Le Bon mengatakan bahwa orang-orang Arablah yang membuat kita memiliki peradaban pada saat ini. Peradaban kita saat ini tidak lepas dari kerja keras para ilmuwan serta cendekiawan muslim. Bahkan para ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah sering dijuluki sebagai pelopor lahirnya peradaban dunia, sebab mereka telah mengembangkan peradaban Yunani kuno kepada peradaban yang lebih elegan dan juga maju. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengembangkan pola pikir serta kecerdasan insan manusia sehingga menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam bidang filsafat dan juga sains, banyak karya ilmuwan muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa barat sehingga menambah wawasan masyarakat bangsa barat. Penemuan dan karya ilmuwan muslim ataupun tokoh muslim pada masa Daulah Abbasiyah yang terbesar di penjuru dunia merupakan pengaruh yang besar terhadap peradaban dunia dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan serta peradaban yang sebenarnya. Terima kasih, saya mohon maaf untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.